Halo semuanya, hari ini kita akan membongkar salah satu aturan yang paling sering kita dengar di kelas statistik. Sebuah aturan yang mungkin pernah bikin kita pusing tujuh keliling waktu analisis data. Nah, kalau kalian pernah ambil kelas statistik, pasti pernah dengar kan, katanya data itu harus berbentuk seperti kurva lonceng supaya bisa pakai tes tertentu. Tapi beneran gitu ya? Seberapa saklek sih aturan itu? Nah, ini dia nih mitosnya. Keyakinan yang udah mendarah daging, kalau mau pakai uji T atau regresi linier, dua senjata andalan kita, data mentahnya wajib terdistribusi normal. Titik, nggak bisa ditawar. Oke, siap-siap ya. Kenyataannya, untuk sampel data yang besar, yang umum banget di penelitian zaman sekarang, aturan itu ternyata seringnya cuma mitos. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang bekerja di belakang layar. Dan pahlawan di balik semua ini adalah teorema batas sentral. Namanya mungkin terdengar rumit, tapi ini adalah konsep yang keren banget dan jadi penyelamat kita. Jadi, begini intinya. Teorema ini sama sekali nggak peduli sama bentuk data asli kita. Mau data kalian miring ke kanan, miring ke kiri, bentuknya aneh, nggak masalah. Yang penting itu adalah distribusi dari rata-rata sampel yang kita ambil. Dan ajaibnya, kumpulan rata-rata inilah yang nantinya bakal membentuk kurva lonceng yang kita cari-cari. Gini cara kerjanya, coba bayangin ya. 1, kita punya data yang bentuknya acak-acakan. 2, kita ambil sampel acek dari data itu, terus hitung rata-ratanya, catat angkanya. 3, kita ulangi lagi dan lagi dan lagi, kita kumpulin semua angka rata-rata itu. Nah, langkah keempat, kalau semua angka rata-rata yang kita kumpulin tadi kita plot jadi grafik, tebak hasilnya apa? Yep, kurva lonceng yang sempurna. Itulah sihir dari teorema batas sentral. Oke, teori melulu bosan ya. Yuk kita lihat buktinya langsung. Kita bakal pakai contoh data dunia nyata yang jauh banget dari kata normal. Kita lihat data biaya medis. Coba deh lihat grafik ini. Kelihatan banget kan datanya numpuk di kiri? Itu artinya biaya medisnya kebanyakan rendah. Tapi lihat deh, ada ekor panjang ke kanan. Itu beberapa kasus yang biayanya selangit. Jelas banget ini bukan kurva lonceng. Kalau lihat data kayak gini pasti mikir, wah nggak bisa pakai uji T nih. Iya kan? Dan ini dia, momen pencerahannya. Walaupun data aslinya miring parah, lihat apa yang terjadi kalau kita plot rata-rata dari sampel-sampelnya. Makin besar sampelnya, bentuknya makin mendekati kurva lonceng yang sempurna. Ini bukti nyata teorema batas sentral lagi beraksi. Terus pertanyaannya, seberapa besar sampelnya biar cukup? Nah, lihat tabel ini. Sederhana kok. Kolom kiri itu ukuran sampelnya, yang kanan itu tingkat akurasinya. Lihat deh, makin ke bawah, angkanya makin gede. Begitu sampelnya udah di atas 500, akurasinya mencapai hampir 95%. Persis seperti yang kita harapkan. Ini bukti kalau tesnya tetap valid, bahkan pakai data yang miring banget tadi. Oke, jadi kalau normalitas bukan masalah besar untuk sampel yang banyak, terus apa dong yang harus kita khawatirkan? Nah, ternyata ada penjahat lain yang sering kita abaikan, padahal jauh lebih penting. Yo, kita bandingin. Di satu sisi ada normalitas data, yang ternyata nggak begitu masalah untuk sampel besar, berkat teorema batas sentral. Di sisi lain, ada asumsi yang jauh lebih krusial, varian konstan. Nama kerennya homoskedastisitas. Gampangnya gini, ketersebaran data kita harus konsisten, nggak tiba-tiba jadi lebar banget atau sempit banget di bagian tertentu. Grafik ini contoh paling pas buat varian yang nggak setara. Sumbu X itu rata-rata biayanya, makin ke kanan makin mahal. Sumbu Y itu sebaran datanya. Sadar nggak? Makin ke kanan, titik-titiknya makin nyebar ke atas dan ke bawah, artinya pas biaya rata-ratanya makin tinggi, datanya jadi makin acak atau berantakan. Nah, inilah penjahat sebenarnya yang bisa merusak analisis kita, bukan soal data kita bentuknya lonceng atau bukan. Oke, dari semua ini apa sih pelajaran utamanya? Intinya, kita harus fokus ke hal yang benar-benar penting. Jadi intinya apa? 1. Jangan takut pakai uji T atau regresi kalau data kalian banyak, meskipun nggak normal. 2. Nggak usah buang-buang waktu pakai tes normalitas, seringnya malah menyesatkan. 3. Nah, ini yang penting. Cek varians data kalian, pastikan konsisten. Dan yang paling-paling penting, jangan lupa, tujuan utama kita itu menjawab pertanyaan penelitian, bukan sekedar nurutin aturan statistik. Kutipan dari sumber penelitiannya ini benar-benar ngena banget. Intinya, statistik itu kan cuma alat. Pertanyaan terbesarnya bukan apakah data saya normal, tapi apakah metode yang saya pakai ini benar-benar menjawab pertanyaan ilmiah saya. Nah, itu dia. Jadi, lain kali kalau kalian dengar ada aturan statistik yang saklek, coba deh berhenti sejenak dan berpikir. Pembahasan kita kali ini nunjukin betapa pentingnya kita ngerti kenapanya, bukan cuma gimananya.
Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Kira-kira asumsi statistik apa lagi ya yang selama ini kita telan mentah-mentah dan mungkin sudah saatnya kita pertanyakan lagi?